Ya teman-teman, siang ini jam 10:30 barusan saja Pak Anies Baswedan menghadiri acara kampanye akbar bersama Partai Nasdem di Tegalega, yang barusan saja sudah menaiki mobil arah ke sini. Jadi kita akan tunggu setelah kampanye akbar, Pak Anies Baswedan akan bertemu dengan para tokoh dan para ulama di Jawa Barat. Nah, nanti Alinsan TV bakalan update terus momen-momen bagus banget, pokoknya momen paling bagus terepik yang pernah ada selama konten ini, guys. Nah, jadi sekarang saya ada di Grand Pasundan, Jawa Barat, di Bandung. Sebentar lagi Pak Anies akan sampai di sini. Kalian tunggu sebentar karena Pak Anies Baswedan sudah OTW ke sini tadi, guys. Mungkin lagi kena macet nih sama relawan ataupun para fans Pak Anies Baswedan. Buat kalian yang sudah hadir di sini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ini Pak Anies sedang OTW sini, jaraknya nggak jauh banget, apalagi Pak Anies pakai patwal. Tadi kalau secara normal kita lihat hanya 11 menit dari lokasi kampanye pertama. Nah, karena Pak Anies pakai patwal mungkin tidak sampai 10 menit, guys. Jadi kita tunggu sebentar ya, guys ya. Kalian bakalan update terus nanti ya, guys ya, karena setelah ini saya bakalan update konten terbaru di mana kampanye akbar Pak Anies Baswedan di Jawa Barat ini. Dan besok kalian jangan lupa hadir kampanye akbar bersama Anies Baswedan di DKI Jakarta yang akan menggemparkan seluruh rakyat Indonesia. Mantap, guys. Absen dulu, guys, tuh absen. Ayo absen dulu, guys. Ini saya lagi ada di Grand Pasundan ya, guys ya. Silakan absen dulu, guys. Ini Bang, orang-orang kenapa nungguin di depan pintu, Bang? Karena Pak Anies akan hadir nanti, guys, di sini, guys. Kalian sabar ya, guys ya. Tadi itu di Tegalega, yang buat kalian yang hadir tadi di Tegalega itu pecah banget. Dan selamat buat kalian yang mengikuti acara kampanye akbar bersama Partai Nasdem yang dihadiri langsung oleh Surya Paloh dan Yusuf Kala, wakil presiden kita yang ke-9 dan yang ke-12. Iya benar. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, like, follow dulu, guys. Tadi kenapa nggak live? Jaringannya nggak bisa, guys. Jaringannya benar-benar nggak bisa. Jadi untuk ngirim foto via WA saja tuh nggak bisa, guys. Jadi sabar dulu ya, guys. Ini orang-orang sudah mulai hadir nih, guys. Mulai hadir juga di sini untuk make sure kalian absen dulu, guys. Daerah mana kalian, guys? Absen dulu, guys. Ini daerah mana? Pasundan. Enggak, daerah mana? Ini Tegalega. Tegalega ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, dan share. Jangan lupa follow dulu, guys. Absen dulu, guys. Dari mana, guys? Bentar lagi ya, guys ya. Ini orang-orang udah pada nunggu nih, guys. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak muda juga udah pada hadir di sini untuk melihat langsung kehadiran Pak Capres kita, Pak Anies Baswedan, gerakan perubahan ini, guys. Mantap. Nanti bakalan update terus ya, guys ya. Video-video kampanye akbar belum kita upload, lagi proses editing. Mungkin pokoknya nggak bakalan ketinggalan lah. Pokoknya ini momen-momen epic banget yang tidak ada di TV, guys. Ini Pak Anies sedang OTW ke sini, guys. Jadi mohon bersabar dulu sebentar.
Buat kalian yang sudah hadir di sini yang belum subscribe, silakan subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan like dan share karena ini benar-benar bagus banget ini guys. Nah, beberapa tim udah mulai hadir nampaknya dari panitia guys. Ayo guys, ramein dulu yuk, ramaikan dulu guys. Kampanye Akbar di Jawa Barat tapi pecah banget guys. Sumpah itu epic banget sih momennya. Jadi ada Yusuf Kala dan Pak Surya Paloh. Ya, lumayan. Guys, semoga nanti akan dihadirkan juga tokoh-tokoh dan ini mulai masuk juga Pak Anies Baswedan nampaknya rombongan. Rombongan Pak Anies sudah mulai masuk. Terus ambil kiri dulu Bu. Terus. Ya, ini rombongan Pak Anies sudah mulai masuk guys. Sebentar ya, lap dulu. Itu Pak Anies sudah mulai hadir. Duh, siap di tengah dulu, siap di tengah dulu. Ji, di tangga. Pak Anies sudah mulai hadir guys di depan. Pak Anies sudah merapat, tolong di atas dikondisikan. Mulai merapat. Tangga, Jangan lupa tolong clear subscribe area, guys. tangga. Kalian bisa lihat momen-momen terpenting ini ya. Ini Pak Anies Baswedan. Saya posisi pagar betis. Anies Baswedan didampingi oleh Ferry. Badit. Pak Asep. Maju. Bang, maju. Bang, maju. Maju, Bang. Kanan nih, maju. Mundur dikit, Pak. Mundur lagi. Rapat. Dek, maju. Dek, maju. Masuk. Yes. Ibu, benar. Demokrat, Aku Anies. Aku Demokrat, Aku Anies. Aku Demokrat, aku Anies. Lagi sosialisasi. Allahu Akbar. Batam sampai sini. Kasih jalan. Kasih jalan. Pak, sini Pak. Pak, tolong Pak. Kasih jalan. Kasih jalan, Bu.
Langkah bukan. Di sini Pak. Atas. Clear. Atas kasih jalan. Monitor atas. Duduk sini. Oke guys, Panis ke toilet dulu guys. Nanti Panis akan lewat sini, jadi sabar dulu guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Panis lagi ke toilet dulu sebentar. Kita nanti dulu detik-detik Panis yang akan hadir dengan para tokoh dan para ulama. Bocor nggak? Ya ntar pakai di sini aja. Dinempel. Ini dia boleh. Kita cari tempat dulu guys. Nyalain dulu kali soletan ya Pak. Mbak mana Mbak? Di bawah dia ditandong.
kita sambut kedatangan Presiden 2024-2029 Anies Rashid Baswedan. Anies Presiden, semuanya berkata Anies. Anies Presiden. 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 Anies. 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 Guys, gambarnya buram nggak guys? Gambarnya buram nggak guys? Kalau gambarnya bagus bilang bagus guys. Untuk seluruh jemaah para hadirin agar bisa bergeser dan memberikan ruang kepada Abah Anies agar bisa Terus-terusan. berjalan kembali kepada seluruh para hadirin agar memberikan ruang jalan kepada Abah Anies agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Allahu Akbar. Anies Presiden. 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 dimohon kepada seluruhnya agar bisa memberikan ruang di media ataupun kepada tim pengaman agar bisa mengamankan. Kepada Abah bisa langsung menempati tempat yang sudah disediakan di depan podium. Kepada tim pengamanan agar bisa tetap mengamankan. Kepada Abah bisa langsung ke depan. Insya Allah ada pernyataan sikap yang akan nantinya dipandu oleh Kiai Haji Atian Ali MDI LCMA. Kepada Abah bisa untuk duduk. Kepada para media agar bisa sedikit untuk mundur untuk lebih kenyamanan kegiatan ini berlangsung. Kami ulangi kembali lagi kepada seluruh media agar sedikit mundur, Mundur dan berjongkok agar para undangan bisa menyaksikan suasana keakraban ini. Tim pengamanan mohon tolong dikondisikan dulu karena kegiatan akan segera deklarasi untuk kemenangan Anies dan Muhaimin akan segera dilangsungkan. Kepada tim pengaman mohon agar segera mengamankan jalannya kegiatan ini agar segera terbangun. Mohon yang masih berdiri di media yang berjongkok saja, berjongkok. Diikutin aja. Berjongkok saja, berjongkok kepinginnya. Kalau untuk media jangan pribadi ya. Kalau dengan pribadi, kalau media. Kalau mau untuk media jangan family juga. Bapak ya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Insya Allah akan dibacakan deklarasi. Oke, yang di depan agak jongkok, yang di depan agar lebih nyaman juga yang di belakang ya. Agar kerjasamanya, semuanya mohon kerjasamanya. Kepada beliau Kiai Haji Atian Ali MDI LCMA dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kita kembali panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang kita angan-angankan, yang kita harapkan, Allah mengizinkan, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kehadiran insyaallah calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Al-Mukarram, Bapak Anies Rashid Baswedan. Pak Anies, di ruangan ini berkumpul para ulama dari berbagai daerah di Jawa Barat. Tentu saja kami terpaksa harus membatasi sesuai dengan kondisi di ruangan ini. Para ulama, bahkan ada seorang ulama dari Garut ini, Pak Kiai Kursi, usianya sudah 94 tahun. Beliau sangat mencintai Bapak, dan kita semua mencintai dan mengharapkan Bapak akan segera memimpin negeri. Hadir pula di ruangan ini sejak pagi 12 Jenderal Purnawirawan, dan mereka semua harus sepakat, Pak. Bahkan kita menyayangkan Pak Anies selama ini. Kita menunggu-nunggu karena kalau pemilihan yang lalu umat terbelah, Pak, itu sangat-sangat kita bisa pahami. Karena kita semua, termasuk mungkin yang hadir di sini pun bingung siapa yang harus dipilih. Sehingga akhirnya ada yang memilih golput. Bahkan ada yang beristihad, sudahlah, pejamkan mata, pilih salah satu di antaranya. Kami yang ada di ruangan ini yakin, hakul yakin, kondisi tahun 2024 sangat berbeda. Dari 3 calon yang ada, jelas ada satu yang wajib dipilih oleh umat Islam. Kita sangat menyayangkan betul selama ini. Kami menunggu ormas-ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Kenapa tidak segera mengeluarkan fatwa ini? Saya tidak bisa memahami, kami tidak bisa memahami sikap netral. Bagaimana seorang ulama bisa netral membiarkan yang hak dan batil itu tidak jelas di hadapan umat? Bagaimana para ulama bisa membiarkan dan bersiap netral untuk membiarkan umat tersesat karena tidak mengerti mana yang harus mereka pilih? Padahal urusan pilih-memilih pemimpin ini urusan yang akan menentukan nasib bangsa dan negeri ini 5 tahun mendatang. Nasib 280 juta rakyat yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Yang ini akan menentukan selamat tidaknya kita yang memilih dan yang dipilih di akhirat nanti di hadapan Allah SWT. Karena itu Pak Anies, beberapa menit sebelum Bapak hadir di sini, kami sudah menyatakan dan kami siap mempertanggungjawabkan. Saya pribadi, Atian Ali, siap mempertanggungjawabkan bahwa umat Islam di tahun 2024 wajib hukumnya memilih Anies Rashid Baswedan. Saya siap mempertanggungjawabkan, insya Allah sampai akhirat nanti. Umat tidak boleh dibiarkan dalam kebingungan, bahkan kesesatan. Dan karena
dikhawatirkan atau besar dugaan bahwa pemilihan ini juga akan terjadi kecurangan. Sementara Islam sangat luar biasa mengancam mereka orang yang berbuat curang. Fawailul lil mutaffifin. Apalagi kalau kecurangan itu dilakukan oleh seorang penguasa. Rasul mengancam haram baginya untuk masuk surga. Kita tidak ingin negeri ini tidak diberkahi dan diridhai Allah. Kita ingin siapapun yang terpilih harus terpilih dengan cara yang jujur, tidak ada kecurangan. Karena itu, insya Allah kita yang hadir di ruangan ini pun sepakat, Pak Anies Baswedan, haram bagi umat Islam untuk memilih calon yang berbuat curang dalam pemilihan. Agar jangan sampai yang terpilih bukan orang yang berhak untuk memimpin negeri ini. Artinya kalau sampai terjadi kecurangan, yang terpilih hasil curang adalah orang yang haram untuk memikul jabatan di negeri ini. Artinya kita tidak ingin 5 tahun negeri ini tidak diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ingin mengingatkan lewat multaqo ulama se-Jawa Barat dan tokoh-tokoh Islam se-Jawa Barat bahwa pertama wajib hukumnya memilih Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Dan yang kedua, kita ingin mengingatkan umat Islam, terserah umat atau mau mengikuti atau tidak, paling tidak di akhirat mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi saksi bahwa saya telah menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Haram hukumnya memilih calon yang melakukan kecurangan dalam pemilu. Untuk itu izinkan saya Pak Anies Rashid Baswedan untuk membacakan pernyataan sikap dan fatwa multaqo ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Kami mohon perhatian selain awak media, hadirin kami persilakan untuk berdiri. Pernyataan sikap dan fatwa multaqo ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak usah diikuti ya. Bahwa Pilpres 14 Februari 2024 strategis bagi upaya untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Setelah 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, nyatanya kedaulatan telah berada di tangan sekelompok orang saja, baik politik maupun ekonomi yang dinamakan oligarki. Bahwa meskipun ada suasana kurang sehat, khususnya nuansa rekayasa pasangan calon presiden dan wakil presiden kontroversial akibat putusan Mahkamah Konstitusi, namun proses demokrasi harus tetap diikuti dan dijalankan, tentu dengan pengawalan yang lebih ketat agar Pilpres dapat berlangsung secara jujur dan adil. Bahwa agama semestinya memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan sila pertama Pancasila dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, agama dan umat beragama menjadi sokok guru pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa menurut agama Islam, umat harus memilih pemimpin yang di samping memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan, juga harus teruji kepatuhannya dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang merujuk pada uswah Nabi Muhammad SAW dan senantiasa berkhidmat pada agama, umat, bangsa dan negara, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin layak dan semestinya untuk dipilih oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Umat Islam khususnya, karena keduanya menjadi pasangan yang paling memenuhi syarat dari aspek keagamaan, profesionalitas, dan kerakyatan. Bersemangat untuk mengubah kehidupan politik, ekonomi,
hukum, agama, dan lainnya ke arah yang lebih baik. Bahwa segala bentuk kecurangan yang menghalangi kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar harus dicegah dan dilawan. Pembiaran berarti bertenggang rasa pada kezaliman yang dapat berakibat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas hal-hal tersebut di atas, maka Multaqa Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat dengan ini menyatakan sikap serta menetapkan fatwa sebagai berikut. Pertama, mendukung dan akan bekerja keras memperjuangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin agar dapat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kedua, bertekad untuk menjaga pemilu termasuk Pilpres 2024 agar dapat berjalan bersih, jujur dan adil, serta siap untuk melawan berbagai kecurangan yang menghambat kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tersebut. Ketiga, menetapkan fatwa berdasarkan kaidah syariah bahwa memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Keempat, menetapkan hukum haram untuk memilih pasangan yang dihasilkan dan atau melakukan kecurangan dalam proses kompetisi Pilpres 2024. Demikian pernyataan sikap dan fatwa Multaqa Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat yang diselenggarakan di Hotel Grand Pasundan Bandung. Pernyataan sikap dan fatwa ini dinyatakan sebagai wujud tanggung jawab ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebaikan agama, umat, bangsa dan negara. Bandung, 16 Rajab 1445 bertepatan dengan 28 Januari 2024 Miladiah. Atas nama ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat, Atian Ali Dai, Dr. Haji Ahmad Heriawan RC, beliau tadinya siap untuk hadir dan insya Allah menyetujui ini, cuman mendadak semalam sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera mendapat kesembuhan. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Qahar Al-Kursi. Yang keempat, Kiai Haji Nonop Hanafi. 5, Haji Muhammad Rizal Fadilah Sarjana Hukum. Dan yang keenam, Ustadz Haji Muhammad Wahidul Barat. Sekian sudah saya bacakan pernyataan sikap dan fatwa Multaqa Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Setelah deklarasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Atian Ali MDI LC MA, akan ada sambutan dari penyerahan secara simbolis mengenai deklarasi yang tadi sudah disampaikan. Amin. 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 Presiden. Amin. Presiden. Dipersilakan kepada Abah Hanis untuk bisa menyampaikan sambutannya setelah disampaikan deklarasi dan pernyataan sikap. Kepada beliau kami persilakan.
Kata Pak Yai, duduk aja biar santai. Kan harus taat sama Pak Yai ya. Baru duduk aja nggak nurut, repot nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, kami teladani, para kiai, para alim ulama, para guru, para habaib yang bersama-sama pada pagi yang penuh berkah ini bersama di Bandung menyelenggarakan Multaqo, dan sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa hadir bersama di sini. Insya Allah semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan di dalam perjuangan ini. Wabil khusus Ketua Forum Ulama Umat Indonesia Kiai Haji Atian Ali, dan daftar panjang, izinkan saya menyapa yang berada di depan, Kiai Haji Ustadz Amin Bukhari, Ustadz Aman, Kiai Nonok, Kiai Abdul Qahar. Selain Kiai Atian Ali juga Pak Rizal Fadilah, Ustadz Abdurroyan, dan yang paling sepuh di antara semua di sini yang khusus hadir dari Garut, Kiai Muhammad Qudsi. Insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan dan terus menjadi penjuru bagi kita semua. Penjuru itu kalau dalam barisan itu posisinya depan paling kanan. Kalau penjurunya belok ke kiri, semuanya belok kiri. Kalau penjurunya serong kanan, semua serong kanan. Insya Allah ulama yang di sini adalah penjurunya umat bagi di Jawa Barat. Kami ingin menyampaikan pertama rasa syukur, alhamdulillah, bahwa perjuangan yang selama ini kita sama-sama ikhtiarkan dalam beberapa waktu ini sedikit demi sedikit menemukan jalan-jalan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hari ini saya mendapatkan amanah yang tidak kecil, amanah yang besar dari para alim ulama Jawa Barat khususnya, untuk bersama-sama memperjuangkan perubahan, bersama-sama mengikhtiarkan keadilan yang selama ini kita saksikan tidak menjadi prioritas dalam pembangunan kita di Indonesia. Saya merasa bersyukur bahwa perjalanan yang kami lewati selama ini sekarang mendapatkan keterbukaan. Kalau doa dan dukungan selama ini ada, yang hari ini ada keterbukaan, dukungan dan doa dari semuanya. Ini yang hadir bersama di sini, saya ingin sampaikan, kami dapat kepercayaan 2016-2017 untuk mengurus Jakarta, dan pada waktu itu sebuah perjuangan yang melibatkan umat di Jawa Barat juga. Ini kayak nonok jalan berapa kilo? 325 kilo. Banyak semua yang berjuang sama-sama. Dan ikhtiar mengubah Jakarta itu pada waktu itu berhadapan dengan yang tidak sepandangan. Tidak sepandangan. Tapi pesan semuanya waktu itu, ketika menjalankan amanah, maka tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Dan itu yang diikhtiarkan di Jakarta. Dan alhamdulillah ikhtiar itu bisa dituntaskan. Banyak sekali tantangan ketika bertugas di Jakarta. Tapi setiap tantangan itu, setiap kita merasa memasuki jalan buntu, ditunjukkan jalan keluar yang tidak pernah diduga datangnya. Jadi kami merasa betul-betul kiriman doa dari orang-orang yang tidak kami lihat, yang tidak kami jumpai, mengiringi perjalanan perjuangan selama di Jakarta. Dan setelah itu hampir selesai, kami mendapatkan kepercayaan dimulai dari Partai Nasdem yang tidak mendukung di Pilkada Jakarta dulu. Iya, semua tahu juga kan.
pilkada dulu Nasdem tidak mendukung. Bahkan Metro TV-nya kritis betul. Kelihatannya yang di sini juga pada nggak nonton waktu itu ya. Kritis betul. Tapi apa yang terjadi? Justru yang paling banyak mengkritik, yang tidak bersama, yang pertama kali menyatakan bahwa berhenti mengirimkan hoax itu, berhenti memutarbalikkan fakta itu, berhenti membalikkan fitnah-fitnah itu, berhenti sudah. Dan itu yang kemudian membuat juga Partai Nasdem ketemu masalah. Tidak pernah Partai Nasdem disebut kadrun. Semenjak waktu itu kena label juga. Padahal di mana letak kadrunnya, di mana letaknya, ada itu semua. Itu adalah imajinasi yang dikirimkan, fitnah-fitnah yang dikirimkan. Nah, perjuangan itu semua sekarang memasuki fase yang baru. Dan di depan mata kita 17 hari lagi kita diberikan kesempatan untuk menentukan apakah situasi sekarang mau diteruskan atau kita mau lakukan perubahan. Dan kita ingin melakukan perubahan ini sesuatu yang saya tidak mendaftar, Pak Yai. Saya ini ketimpa amanah, dan habis ketimpa amanah ini ketemu tantangan macam-macam tantangannya. Tapi makin banyak tantangannya, makin yakin bahwa kita ini berada di jalan yang lempar. Ya, kalau lenggang kangkung gitu ya, jalan landai, berarti mungkin kita ini lagi keliru arah ini. Tapi kalau jalannya terjal, jalannya mendaki, menjalani yang penuh tantangan, nampaknya kita umat sedang berada di perjalanan menuju puncak-puncak baru. Ini juga tadi pagi saya berjumpa dengan pimpinan Persis yang saya sampaikan. Saya ini ditanya, Bayi, akhir tahun lalu, apa yang paling mengesankan di tahun 2023? Ini saya ingin sampaikan di sini. Yang paling mengesankan pengalaman saya seumur hidup. Saya belum pernah salaman dengan orang sebegitu banyak kecuali di tahun 2023. Itu salaman paling banyak. Salaman paling banyak sepanjang hidup saya, belum pernah. Tapi apa? Semua pertemuan yang kami hadiri, semua majelis yang dihadiri, rapat itu adalah pertemuan yang didatangi oleh orang-orang yang datang dengan bawa harapan, datang dengan bawa semangat, datang dengan bawa amanat penderitaan. Tidak ada forum itu yang orangnya datang dibayar, tidak ada. Kalau orang datang dibayar itu salamannya jarang jauh aja basa-basi. Tapi kalau orang datang bawa harapan, harapan itu akan diungkapkan lewat lisannya, diungkapkan dari matanya, diungkapkan dari jabat tangannya. Jabat tangannya menggambarkan semangatnya. Dan itu terjadi di seluruh belahan Indonesia. Yang paling banyak menitipkan harapan itu ibu-ibu di Indonesia. Ibu. Bapaknya juga, tapi tidak se-ekspresif ibu-ibu. Kalau ibu-ibu paling apa yang ada? Misalnya ibu-ibu, tidak ada yang ketemu saya bilang, Pak, saya punya utang, tolong dilunasi, tidak ada. Tidak ada yang bicara tentang dirinya. Semua bicara tentang masyarakatnya atau generasi penerusnya. Kami tidak punya pupuk, kami sulit solar, kami sulit dapat pekerjaan, anak kami cerdas, sekolahnya mahal, anak kami potensial, tidak ada beasiswa. Dan itu semua terjadi di saat republik yang kaya raya ini mendapatkan kekayaan alam yang luar biasa, tapi yang menikmati bukan rakyat biasa. Di tanah-tanah yang kaya raya, rakyatnya merasakan kemiskinan. Di tempat yang pertumbuhan ekonominya amat tinggi, di situ penganggurannya sangat tinggi. Di tempat di mana kita menyaksikan dulunya pusat kemajuan, hari ini tanda keterbelakangan. Saya kemarin datang ke Aceh. Aceh ini adalah sebuah tempat yang kita sebutnya Serambi Mekah, tempat perniagaan dunia, yang ketika republik ini baru mau maju, mereka lah yang menyumbangkan untuk kita. Dan ini datang ke sana, salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Itu Aceh.
kurang apa sumbangan Aceh untuk Indonesia? Gasnya, minyaknya, luar biasa. Datang kemarin saya ke Maluku, Jazirah Al-Mulk. Ketika dunia belum tahu Indonesia, Maluku menjadi pilar tempat matahari terbit bagi umat Islam sedunia. Karena umat Islam itu dari Maghribi sampai Maluku. Matahari terbit pertama di mana? Maluku. Jadi adzan subuh pertama di mana? Maluku. Nanti penutupnya baru di Maghribi sana. Ya, Maluku. Di situ dan itulah yang menjadi penanda peradaban Islam. Datang ke Kesultanan Ternate usia 800 tahun dan terjaga terus sampai sekarang. Tapi yang kita saksikan adalah ketertinggalan, bukan karena tidak mampu. Yang mengharukan kemarin waktu kami di sana, datang satu kapal berisi 700-an orang dari Pulau Halmahera. Kami tidak pernah membayangkan membawa dengan baliho besar sekali tulisannya terima kasih Anies Baswedan. Padahal bukan saya ini, karena dulu kami mengirimkan guru-guru tahun 2010 ke Halmahera, ke tempat-tempat yang tidak ada orang mau mengajar di sana. Itu peristiwanya 2010. Kami datang, kami bolak-balik ke Maluku untuk mengirimkan guru-guru di tempat-tempat yang tidak ada yang mau mengajar. Dan banyak mahasiswa sarjana dari Bandung yang mau berangkat ke sana. Itu tempat-tempat itu, apa arti yang dilaporkan sama anak-anak kami yang mengajar? Memang betul saya menginisiasi, saya menyiapkan, tapi yang berada di sana itu anak-anak muda. Apa kata mereka? Pak, di sini anak-anaknya punya kemampuan luar biasa. Mereka makanan sehat, ikan dari kecil, otaknya cerdas, ototnya kuat. Yang tidak mereka miliki namanya kesempatan. Kemampuan ada, kesempatan tidak ada. Itu di sana. Dan di tanah yang nikelnya luar biasa banyak, tapi penganggurannya luar biasa banyak. Hari kemarin, itu 2 hari yang lalu, hari kemarin saya di Riau, di Dumai. Pas di Dumai sama Pak, ketemu dengan anak-anak dari Pulau Rupat. Pulau Rupat itu lebih dekat ke Malaysia daripada ke Malaysia Singapura daripada ke Pulau Sumatera. Itu tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik. Kebetulan memang 14 tahun lalu kami kirim guru ke sana. Di tempat Mali Ujung berdatangan itu guru, berdatangan kepala-kepala dan anak-anak yang dulunya SD sekarang sudah lulus kuliah. Di tempat itu kita menemukan anak-anak luar biasa hebat. Tanpa saya juga nih Pak, mereka tuh nggak poster. Terima kasih kami sekarang menjadi orang bisa ikut OSN. Jadi gini ceritanya, ini cerita sedikit. Ada anak pintar, gurunya bilang ini pintar Pak, mau kami bawa ikut kompetisi. Orang tuanya bilang jangan, anak kami bodoh. Sekampung bilang jangan, anak kami bodoh. Nanti kalau ikut malah mempermalukan kampung kami. Gurunya kekeh, dibawa itu anak. Ikut Olimpiade di Bengkalis, menang di Bengkalis. Dibawa ke Riau, menang di Riau. Dibawa ke nasional, nomornya 30-an nasional. Nasional itu sulit Pak. Mereka dia sampai di sana. Apa yang terjadi? Pulang ke sana, tahun berikutnya, tahun ini 1. Tahun berikutnya yang menang 52 anak dari tempat itu. 52 anak. Yang mereka tidak memiliki suatu kesempatan. Nah kami waktu itu agak kebingungan, gimana cara ngirimnya mereka? Karena kalau satu orang pakai kapal ting-ting itu kapal speedboat. Nah kalau 52, jadi kebetulan saya bertemu dengan Panglima di sebuah acara. Saya cerita itu Allah yang ngatur. Kok kebetulan ada acara ada Panglima. Saya bilang Pak Panglima, ini kami ada 52 anak mau dikirim. Boleh nggak dibantu Angkatan Laut? Oh bisa. Berapa jumlahnya? Langsung. Kalau buat Angkatan Laut kan cuma tinggal geser kapal aja Pak. Dijemput pakai KR, saya lupa namanya, Kujang, masalah Kujang. Dijemput, apa yang terjadi Pak? Satu pulau mengantarkan 52 anak ini ke dermaga. Dijemput dengan angkatan laut pakai sekoci karena kapalnya nggak bisa merapat karena di sana tidak ada dermaga. Satu-satu diangkati dengan semua orang tua melepas di situ. Dan mereka bilang dengan rasa haru untuk pertama kalinya kami merasakan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ini
peristiwa ini terjadi 13 tahun lalu, 14 tahun lalu. Mereka kemarin datang menceritakan, ini adalah persoalan ketimpangan yang harus diselesaikan. Jadi kita yang punya tanggung jawab, umat Islam ini umat yang terbaik. Kuntum khairun ummati ukhrijatil linnas. Kita ini yang diturunkan di Indonesia yang terbaik, bukan sebagai privilege, tapi sebagai tanggung jawab. Insya Allah tanggung jawab ini kita emban sama-sama, membawa perubahan bagi bangsa ini untuk menghadirkan keadilan. Dan sudah saatnya negeri ini kembali ke pemimpinan berdekatan dengan para alim ulama. Karena sejarah perjalanan perjuangan Republik ini dimulai dengan perjuangan yang dekat dengan para alim ulama. Peristiwa-peristiwa perjuangan fisik dahulu, bila tidak mendapatkan komando belakang layar dari para alim ulama, di mana keberangkatan para pejuang-pejuang itu? Betul tidak? Di belakang itu kita menyaksikannya jumlah orang meninggal. Pertanyaannya, sebelum mereka berangkat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada fatwa untuk berjihad. Betul tidak? Fatwa yang itu kemudian memanggil semua. Dan ibu-ibu mengikhlaskan anaknya berangkat perang. Bila tidak ada itu, tidak ada perjuangan fisik di depan sana. Kami insya Allah ingin agar Indonesia menjadi negeri yang merasakan ketenangan, keteduhan, karena yang berada di pemerintahan umarah bersama ulama jalan seiring, meminta nasihat, meminta pendapat, sambil menjaga agar Republik ini tetap berada dalam rel Pancasila kita, dalam rel konstitusi kita. Apa perintahnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ujungnya, awalnya dari ketuhanan yang Maha Esa. Berangkatnya dari situ, tujuannya mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tahun ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menentukan arah. Bismillah, dengan komitmen hari ini, insya Allah kita diantarkan kepada keberhasilan. Dan inilah yang nanti mudah-mudahan akan bisa membawa kita. Sekaligus doakan kami ini yang ketimpa amanah, Bapak Ibu. Kami ini ketimpa amanah yang kami tidak mendaftar. Ketimpa amanah mulai dari pihak yang selalu dulunya berseberangan dan sekarang menyusung. Tadi barusan rapat akbar Nasdem di sini. Dan Nasdem yang sesudah mengusung nama Anies mengalami deraan yang tak terkira. Kalau Pak Surya Paloh mau hidup nyaman, duduk diam, ikutin saja arus, nggak ada penderitaan, Bapak Ibu. Nggak ada penderitaan, didera sana sini. Saya sempat ngobrol, baik, kira-kira 3-4 bulan tidak sengaja, beliau bilang begini, Mas, hanya berdua. Jadi Bung Anies, ini yang di depan saya ini cuma 2 kok. Apa yang saya miliki, usaha macam-macam, hari ini banyak diambilin. Pilihannya cuma 1, diambilin sekarang atau saya tinggalkan besok. Tidak ada yang lain. Bisa jadi beliau tidak mahir mengutip ayat, bisa jadi, tapi sudah sampai sebuah sikap bahwa harus menjadi bagian dari perubahan, harus mengikhtiarkan keadilan, karena itulah yang sesungguhnya diinginkan. Mengapa kita memiliki Republik bernama Indonesia? Jadi sekarang kita semua menata barisan. Doakan agar perjalanan ini perjalanan yang ada dalam ridha Allah. Amin. Dan doakan agar kami diberikan kedekatan dengan ikhlas. Agar diberikan istiqomah, diberikan amanah, karena ini bukan sebuah tugas yang kecil. Saya dari tadi tidak menyebut istilah tugas berat. Tugasnya besar. Berat ringan itu soal ridho Allah. Bila tidak ada ridhonya, yang kecil pun akan terasa berat. Ini besar. Insya Allah kalau ada ridhonya akan terasa ringan. Dan itu juga yang saya rasakan di Jakarta.
Saya sering ditanya, Pak, ngurus Jakarta berat. Ngurus Jakarta tidak berat. Yang berat itu ketemu dengan orang-orang ikhlas, yang ketika saat ketemu dia bilang, Pak Anies, saya mendoakan Bapak tiap malam. Pak Anies, dalam sujud saya sebut nama Bapak. Pak, tahajud saya sebut, itu yang berat. Bukan pekerjaannya di Jakarta, bukan. Dan Bapak sekalian, saya menemukan di mana-mana, ke bandara ketemu, tak pernah mereka itu menyampaikan, Pak, dulu saya mendoakan, tolong saya minta ini ya. Saya minta itu, tidak pernah. Jadi saya kalau tanya yang berat itu. Kalau soal pekerjaan Jakarta ringan, apalagi bully, ringan sekali itu. Ya, kalau bully itu ringan. Tapi yang berat yang begini. Dan sehari ini kita juga merasakan begitu banyak yang hari ini menyampaikan sikap walaupun kami tak pernah berjabat tangan. Insya Allah hati kita berjabatan. Insya Allah pikiran kita sama. Insya Allah kita semua dimudahkan. Terus sekalian, para ulama yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah ikut mengangkat amanah yang besar ini. Karena ini amanah yang besar. Ini amanah dari mana? Bukan dari Partai Nasdem, bukan dari Partai PKS, bukan dari Partai PKB. Amanah dari mana? Harapan jutaan orang di seluruh Indonesia yang menginginkan Indonesia adil untuk semua. Yang kita sendiri itu amanah itu, jutaan orang yang menginginkan Indonesia untuk bisa merasakan keadilan. Mereka lah yang menyampaikan itu. Jadi jalannya memang ada partai, jalannya memang ada pemilu, tapi sesungguhnya tentang jutaan orang di luar sana. Bila ini berhasil, insya Allah kita akan bisa membawa perubahan yang banyak. Insya Allah. Dan kita bersyukur bahwa sepertiga ada di sana, Pak. Coba sepertiga di sini, repot kita, Pak. Tahu kan maksud saya, Pak? Jadi kita ingin yang berada di sini betul-betul kekuatan rakyat, spanduknya rakyat, posternya rakyat, bukan kiriman uang dari Jakarta, yang spanduknya di mana-mana sama semua. Di sini spanduknya beda-beda. Sebagian fotonya mirip calon. Sebagian. Saking dibikin sendiri-sendiri. Warnanya pun kadang-kadang milih warna yang tidak sesuai dengan warna partainya. Makanya sesuai selera pembuatnya. Tapi satu yang pasti itu dibiayai atas jerih payah dan keringatnya sendiri. Saya sering mengatakan begini, spanduk rakyat itu cemerlang karena dia mencerminkan beningnya keringat orang-orang kerja dengan ikhlas. Karena itu cemerlang. Dan itulah yang kemudian menyala kemana-mana. Jadi hari ini menjadi babak baru. Insya Allah 17 hari ke depan kita tuntas sekali hari ini. Terima kasih buat semuanya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Anies yang sudah menyampaikan sambutannya. Izinkan kami Abah menyampaikan pantun sebelum Abah Anies nanti turun. Turun juga insya Allah akan ada foto bersama, jadi para hadirin tetap tinggal di tempat. Ini pantun dari Bapak Suparno, Bapak, dari perwakilan salah satu hadirin yang ada. Belimbing sayur rasanya asam. Cakep, cakepnya kurang ini Abah. Belimbing sayur rasanya asam. Nanam singkong di pinggir jurang. Hayu batur jangan pada diem. Jangan bengong, ayo berjuang. Satu lagi, belum. Bagi-bagi uang takut kalah. Asin manis rasanya sarden. Mari berjuang, jangan merasa lelah. Menangkan Pak Anies jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Amin. Presiden. Alhamdulillah. Tetap mungkin Ibu silakan mungkin kepada para yang ada di depan akan berdiri, akan difoto terlebih dahulu. Silakan kepada seluruh awak media bisa. Abah. Abah. Siap. Oke. Tangannya mungkin. Nah, ini ya. Oke, tangannya tauhid ya. Pak Anies Baswedan bertemu dengan
Ibu, para ibu tokoh sebentar dan ya. para ulama. Sebentar Baik, ibu. Sebentar. Kemungkinan Para di ulama acara terlebih selanjutnya. dahulu Terima kasih buat bermohon. kalian yang sudah hadir dan sudah menonton di channel ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Oke, share. 3, Thank you 2, sekali. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terus.